wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Sobat ASN? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Saya Lisa Nazifah, Widyaswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan yang ingin dicapai adalah, pada akhir pembelajaran, peserta dapat memahami faktor-faktor terjadinya korupsi pada pengadaan barang dan jasa, serta praktik-praktik korupsi yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Korupsi merupakan satu di antara sekian banyak persoalan yang menghambat pembangunan di Indonesia. Salah satu praktik korupsi yang paling marak adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan jenis korupsi transaksional, yaitu korupsi yang melibatkan kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan bersama, dan kedua belah pihak ini dengan aktif mengusahakan keuntungan tersebut. Korupsi transaksional ini terjadi antara dunia usaha dan pemerintah, atau antara masyarakat dengan pemerintah. Dampak dari korupsi pada pengadaan barang dan jasa bukan hanya kerugian keuangan negara, tapi juga terhambatnya pemenuhan layanan publik terhadap masyarakat sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Indonesia Corruption Watch atau ICW telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di antaranya, 1. Lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan. 2. Lemahnya kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan 3. Lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan, dan penegakannya. ICW baru-baru ini juga menyebutkan bahwa kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa atau PBJ terbagi dalam 4 lingkup, yaitu 1. Pekerjaan konstruksi sebesar 57%, 2. Pengadaan barang sebesar 32%, 3. Sektor jasa konsultansi sebesar 6%, dan 4. Jasa lainnya sebesar 5%. Pola penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari setiap proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan, kontrak, pelaksanaan, hingga evaluasi. Tahap perencanaan. Indikasi terjadinya korupsi pada tahap perencanaan ini ada 6 pola, yaitu 1. Suap legislatif atau pejabat anggaran. 2. Pengaturan proyek atau ijun, di mana ada perjanjian penyerahan proyek kepada perusahaan tertentu. 3. Pengaturan spek. 4. Duplikasi proyek. 5. Penyelewengan atau penggelapan anggaran. Serta 6. Pemecahan paket pengadaan. Tahap pemilihan. Pada tahap ini terdapat 5 pola penyelewengan, yaitu 1. Dokumen admin dan syarat palsu. 2. Jual beli atau sewa dokumen admin dan syarat kualifikasi. 3. Persekongkolan horizontal atau arisan atau pengaturan harga. 4. Persekongkolan vertikal atau suap. Dan 5. Pengubahan spek setelah kompetisi atau post bidding. Tahap kontrak. Pada tahap ini dapat diidentifikasi 7 pola penyelewengan, yaitu 1. Markup atau jual ulang. 2. Markdown atau tukar aset atau layanan negara. 3. Proksi atau jual bendera. 4. Harga timpang. 5. Kickback dan komisi. 6. Pengubahan kontrak tanpa adendum, serta 7. Pengubahan spek setelah pemilihan. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini terdapat 5 pola penyelewengan, yaitu 1. Proyek fiktif. 2. Proyek terbengkalai atau gagal. 3. Wan prestasi. 4. Subkontrak ilegal. Dan 5. Pemerasan atau pungutan liar. Tahap evaluasi. Pada tahap ini terdapat 5 pola penyelewengan, yaitu 1. Suap auditor atau pengaturan audit. 2. Menghilangkan temuan atau bukti. 3. Meringankan hukuman.
4. Serah terima belum selesai. Dan 5. Berita acara atau laporan fiktif. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, antara lain: 1. Pemerintah melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk di dalamnya mengubah struktur organisasi pengadaan. Dan kedua, pemerintah juga menerapkan e-purchasing, di mana instansi publik membeli barang secara langsung kepada penyedia melalui sistem elektronik dengan mencari dan memilih barang atau jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik. Nah, sekarang Bapak Ibu Sobat ASN sudah mengetahui praktik-praktik penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat menghindarkan diri dari terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan. Baik Bapak Ibu Sobat ASN, semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.